Perseteruan Inara Rusli melawan Virgon Tambunan semakin meruncing. Virgon tidak terima pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengabulkan semua materi gugatan cerai Inara yang menyangkut putusan pernikahan, harta gonogini dan hak royalti, uang mut'ah dan idah serta hak asuh dan nafkah anak. Virgon keberatan dengan nafkah anak sebesar 75 juta rupiah per bulan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hal itulah yang membuat pihak Inara berusaha mementahkan memori banding Virgon dengan menyerahkan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Ya, memori banding sudah kami jawab dengan kontra memori banding dan hari ini sudah diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat ya. Mereka keberatan terkait dengan nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak yang jumlahnya 75 juta rupiah. Menurut kami, keberatan itu tidak relevan karena Majelis Hakim dari Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mempertimbangkan seluruh bukti, juga telah menggunakan aspek keadilan, itikat baik, kemanfaatan untuk kemaslahatan anak-anak dari pihak mereka berdua. Selain keberatan dengan nafkah anak, Virgon juga menolak putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang pembagian harta gonogini dan hak royalti. Virgon mempermasalahkan rumah yang ditempati Inara dan ketiga anaknya yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Musisi bernama lengkap Virgon Putra Tambunan itu dalam memori bandingnya, Virgon meminta rumah itu dijual dan hasilnya dibagi dua, karena rumah itu adalah aset yang dibeli setelah pernikahan. Ada duitku segitu kayaknya. Oke. Tapi merasa berat nggak? Berat ya berarti tentang nafkahi 12 miliar berat? Enggak, kalau untuk urusan hukum aku serahin semua penuh ke tim kuasa hukum ya. Jadinya karanya kemana aku serahin semua, aku percaya sama mereka sih. Menurut kami sih di tahap banding ini Majelis Hakim tingkat banding akan memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat ya, karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak sana hanya mengulang-ulang dari jawaban dan duplik mereka. Jadi sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, jika hanya pengulangan-pengulangan tidak akan dipertimbangkan di tingkat banding. Tentang hak royalti dalam kontra memori bandingnya, Inara mempertanyakan sikap Virgon yang terkesan main belakang dengan pihak label musik yang merilis albumnya. Pada pertemuan pembagian keuntungan royalti yang dilakukan awal Desember lalu, Inara tidak dilibatkan. Sementara saat itu sudah ada putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menyatakan Inara berhak atas prosentase royalti 3 lagu hits yang diciptakan selama pernikahan, yaitu Bukti, Surat Cinta untuk Starla, dan Selamat. Ini yang pertama, kita tidak setuju ya dengan keberatan yang diajukan dalam memori banding pihak sebelah sana, karena pertama keberatan mereka kan terkait dengan royalti nih. Menurut mereka royalti itu bukan termasuk objek harta bersama. Yang menurut kita itu termasuk, karena sesuai dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim itu sudah sangat jelas, sangat tepat, sangat akurat. Bahkan seluruh peraturan perundang-undangan terkait kayak Undang-Undang Hak Cipta juga dipertimbangkan. Royalti ini kan termasuk bagian dari objek harta bersama, dan dalam Undang-Undang Hak Cipta itu masa berlakunya itu selama masa hidup pencipta plus 70 tahun. Nah, artinya Ibu Inara berhak atas 50% royalti setelah putusan ini berkekuatan tetap. Lagu untuk royalti ini yang clear sudah ada Surat Cinta untuk Starla, kedua Bukti, yang ketiga Selamat. Selain berjibaku di tingkat banding, Inara dan Virgon juga berseteru di ranah hukum pidana. Seperti diketahui, Virgon melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan illegal akses terkait chat Virgon dengan Tenri Anissa yang diduga Inara melakukan perselingkuhan. Menurut kubu Virgon, dari akses ilegal terhadap handphonenya itulah terjadi surat pernyataan selingkuh yang ditandatangani oleh Virgon dan Tenri. Ketika surat pernyataan itu diposting Inara ke media sosial, Virgon dan Tenri murka. Tenri mengaku tak pernah menandatangani surat pernyataan selingkuh itu sehingga ia melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Tak mau kalah strategi, Inara juga melaporkan Tenri dan Virgon atas dugaan perzinahan. Lalu benarkah kasus akses ilegal yang menahbiskan Inara sebagai terlapor diproses lebih dulu oleh pihak berwajib? Laporan terkait dengan illegal access ini
kan masih dalam konteks Inara sebagai istri sah dari Virgon. Kalau memang ini dipermasalahkan, berarti hampir sebagian besar keluarga, entah itu istri kepada suami atau suami kepada istri, akan melaporkan ini karena hal ini lumrah dilakukan oleh pasangan suami istri. Aku nggak pernah bilang aku mau damai, cuman aku bilang pihak sana minta untuk damai, cuman memang belum ada statement kan dari mereka. Jadi ya tergantung dari merekanya aja. Kalau misalnya memang mereka minta damai dan sudah disampaikan ke penyidik ya silakan aja, monggo aja kita atur waktu untuk bareng-bareng ketemu. Ya aku harus survive, terus aku mau ngapain kalau misalnya aku nggak bertahan, ya kan? Jadi ya mau nggak mau harus survive juga, harus move juga gitu. Aku nggak tahu mau ngomong apa ya, karena ya aku jalanin aja gitu. Mau aku stres kayak apapun ya tetap harus jalanin aja kan. Penyanyi Pinkan Mambo lagi-lagi jadi sorotan satu Indonesia. Kali ini lantaran pernikahannya dengan TikToker Arya Khan. Pasalnya banyak netizen yang menduga Pinkan hanya membuat sensasi untuk mengatrol pamornya yang sudah redup. Pasalnya Arya Khan adalah TikToker yang pekerjaan tetapnya adalah penjual singkong di pasar yang di waktu senggangnya berusaha mengais rupiah dari akun TikTok demi menghidupi keluarganya. Lantas hanya karena itukah hati Pinkan bisa kelepek-kelepek pada Arya? Seperti inilah pengakuan Pinkan saat diwawancarai tim Star Pro 3 hari setelah dipinang Arya Khan dengan mas kawin uang Rp100.000. Dia sebelum DM itu dia kepoin akun TikTok aku dulu dari bawah. Pengen tahu dia tuh pengen siapa. Tahu kehidupan aku ini kayak gimana ini itu. Akhirnya aku kagum. Coba deh dari kamu. Akhirnya aku kagum karena dia itu bapak dari seorang anak perempuan yang ditinggal istrinya, konon katanya ketika susah ditinggal istrinya menikah lagi. Dia seorang penjual singkong, berani malu untuk dia tuh joget-joget di jalan loh Mbak, cari uangnya. Nah itu tuh dia lakukan pagi siang sore malam hanya untuk menafkahi anaknya, dan di VT-nya itu tuh dia membuat semua orang menangis. Saya nangis terharu. Terus dia bikin VT, kalau saya jadi pengantin buku nikah sebelahnya nggak ada, andai ada perempuan yang mau ikut saya susah dan senang, saya akan nikahin dia hari ini juga. Nah dalam hati saya, saya kan dalam hati saya nggak pernah pikir kalau saya bakalan, karena standar jadi suami aku tuh tinggi sekali, dia harus kuat, harus tahan mental. Nah nggak mungkin ada orang kayak gitu. Nah dia kan jago joget Indianya, badannya tinggi, keren, six pack, terus dia gitu kayak serokan. Pokoknya udah gitu dia di PK itu, dan di cara kerjanya tuh dia jenius gitu. Menurut aku hebat banget cara dia menjadi produser dalam kontennya. Dia tuh jago dalam entertain gitu. Jadi aku kelepek-kelepek gitu dibuatnya. Dan gitu membuat aku menyimpulkan ini cowok layak untuk jadi suaminya Pinkan gitu. Ternyata Arya Khan yang sederhana dan cuma penjual singkong adalah calon suami pekerja keras yang didambakan Pinkan sejak lama. Seperti diketahui, dua suami Pinkan terdahulu tidak bisa menafkahinya dengan layak. Bahkan dirinya seolah menjadi mesin uang bagi suaminya. Tapi Arya Khan berbeda dengan suami-suaminya terdahulu. Setidaknya Arya gigih dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dari live TikTok yang dilakukan di malam hari, Arya mampu mendapatkan saweran ala TikTok yang disebut gift, di mana gift tertinggi adalah gift singa yang setara dengan 7,4 juta rupiah. Dalam 1 jam live TikTok, seringkali Arya Khan mendapatkan beberapa gift singa. Bagi Pinkan, Arya memiliki kemampuan seorang produser karena ia bisa membranding dirinya sendiri agar menarik di mata publik. Kita jadi manusia harus bukan hedonnya yang kita kedepankan. Di sini kita mau memberikan inspirasi baru dari seorang Pinkan dan Arya. Kita punya visi yang dahsyat sih. Kita akan memperkaya, memberikan
kita akan merasa kaya kalau kita bisa membuat orang lain kaya. Kan Pingkan itu Kan dulu dipikir halu, kan? dulu dikenalnya kan halu ya. Nah sekarang adanya aku, jadi beda lagi. Jadi saat aku masuk bukan halu lagi, jadi halo Kak Arya, halo Kak Pingkan gitu kalau ketemu di jalan gitu. Jadinya udah halunya udah hilang. Jadi dengan ada Arya nih bisa apa? Iya, jadi saling biasanya melengkapi. kan aku bahasanya nggak keterima sama Edannya. orang karena aku kan aneh. Tapi Arya bisa menerjemahkan bahasa Pingkan, Iya. bisa diterima di masyarakat. Iya. Karena dia kan lucu. Meski kali ini merasa tidak salah pilih suami, Pingkan harus menghadapi anak-anak dan keluarganya yang tidak semuanya merestui pernikahannya dengan TikToker bernama asli Muhammad Rizky itu. Pasalnya meski berpenghasilan layaknya artis, tingkah laku Arya dianggap kampungan oleh ibunda Pingkan. Lantas apakah Pingkan kesulitan mengubah attitude Arya yang masih seperti preman pasar? Penyesuaiannya gimana? Ya kayak tadi dia udah pakai sepatu, jalan ke ruang tamu, udah tahu rumah aku kan steril. Ya dia kebiasaan tinggal di sepatan kali. Terus kaki kemarin kan diomongin sama keluargaku, kakinya dia angkat ke sini, itu baru laporan tuh si Rejel. Kamu kumpul sama keluargaku, kamu kakinya di teras diangkat, gitu kan gak sopan. Keluargaku kan gimana gitu kan, jadi Iya. itu kan mah kan nggak sopan. lagi santai udah Iya, nggak selesai. boleh, nggak boleh. Lagi ngomong, tapi kan nggak di bangku, cuma di biasa itu begitu dibahas doang sampai tuh. rumah mereka dibahas. Oh. Udah gitu, iya Jal, nanti mami bilangin dia biasa di singkong kali kan, Ya jaga mungkin singkong. saya biasa di pasar kali Iya, nongkrong anak begitu. pasar gimana Ya, sih? ada Dia nggak niat maklum lah. baik. Meski sudah punya 6 anak dan usianya pun sudah 43 tahun, Pingkan ingin memiliki buah cinta dengan Arya. Hanya saja, pelantun lagu Kekasih Tak Dianggap ini tidak mau ngoyo dalam soal momongan. Jika Tuhan masih memberinya amanat untuk menjadi seorang ibu, ia akan berusaha mengemban amanat itu dengan baik. Belajar dari kesalahan, kali ini Pingkan dan Arya tak mau gagal menjadi orang tua. Iya 20 tambahan kita. Sekarang kan 5, kita mau tambah 20 jadi 25. Oh langsung pas akad nikah langsung buat program anak. Oh jelas itu. Itu jelas. Gas. Nggak ada last road. Nggak ada. Iya. Gas. Kita tiap abis lahiran langsung gas lagi. Iya. Karena siap 1 kali itu kembar 2. Jadi kita 5 kali 10, 5 gitu loh. Cuman ini yang aku heran ini istri aku tuh kalau tidur dia suka mengigau. Mengigaunya kan dia suka Main PK TikTok. challenge ya live streaming. Ntar kalau lagi tidur di samping aku tap layar guys, tap layar kompak guys. Padahal lagi tidur. Rezeki anak kan udah ada yang ngatur ya, udah ada jalannya rezeki anak. Ya kalau aku ada ya aku rangkul gitu bareng-bareng. Ya Pingkan juga nggak terlalu nuntut sama aku harus anaknya harus beli ini enggak. Kita namanya duit bersama ya. Aku nggak nuntut. Nggak nuntut Nggak aku nuntut. anak Palingan banyak gitu. Dia juga yang suka kamu- baik sama anak aku ngebeliin ini. Nggak Aku juga nuntut sih. sebaliknya gitu. Saling bersama aja. Kita Kalian rangkul cuma kasih bersama. tahu aja kalau anaknya satunya itu sebulannya 15 juta bayar uang sekolah. 15 Kali juta. aja 5. Kali 5 gitu. Belum bajunya. Jadi 5 triliun.